Pemirsa, teka-teki kematian diplomat Kementerian Luar Negeri RI di sebuah kamar indekos di Menteng, Jakarta Pusat menuai sorotan publik. Kematiannya yang tidak wajar menimbulkan tanda tanya besar. Yang bersangkutan kepalanya dililit lakban. Karena penjaga ini takut, akhirnya penjaga ini membawa tetangganya untuk sebagai saksi. Kematian seorang pegawai diplomat Kementerian Luar Negeri di sebuah indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih terselubung misteri. Kondisi tewasnya korban dengan wajah dililit lakban muncul dugaan bahwa adanya pembunuhan. Ya, tetapi yang menjadi teka-teki adalah polisi menyebut korban terkunci di dalam kamar dan tidak ada unsur atau dugaan bahwa terjadi pembunuhan, kekerasan, dan juga kerusakan dalam fisiknya. Identitas korban diketahui bernama Arya Daru Pangayuan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI. Karena urusan pekerjaan, korban tinggal sendiri di Jakarta, sedangkan istri dan kedua anaknya tinggal di Bantul, Yogyakarta. Kematian pria berusia 39 tahun itu diketahui pertama kali oleh seorang penjaga indekos dan tetangganya. Mereka mendapatkan izin mendobrak kamar dari istri korban yang tidak bisa menghubungi suaminya sejak Selasa pagi. Padahal keduanya berkomunikasi via telepon pada Senin malam. Ya, sejauh ini yang kita saksi yang dapat saya ada 5 ya. Yang pertama penjaga yang pertama kali memberitahukan kepada kita bahwa korban tidak bisa dihubungin ya. Kemudian karena penjaga ini takut, akhirnya penjaga ini membawa tetangganya untuk sebagai saksi, ya kan? Dari rekaman CCTV pada Senin malam, diplomat yang hendak pindah tugas ke Finlandia pada akhir Juli sempat keluar masuk kamar untuk membuang sampah. Kondisi korban sempat dipantau oleh penjaga indekos pada Selasa dini hari. Pemirsa, indekos ini kondisinya cukup tertutup. Nah, akses keluar masuknya itu menggunakan smart lock ini. Yang mana akses pintu atau akses smart lock ini tidak dimiliki oleh semua orang, jadi hanya dimiliki oleh para pengguna atau penghuni daripada indekos, termasuk juga oleh korban. Setiap penghuni hanya memiliki satu kartu akses. Polisi menemukan kartu akses korban di dalam kamarnya saat olah TKP. Ibu apakah tahu gimana keseharian korban atau mungkin pernah lihat, Bu? Setiap hari lihat. Kalau sore itu sering naik sepeda. Dia bawa laundry kotor, pulang bawa laundry itu bersih, terus bawa makanan gitu. Cuma kalau kita lihatnya cuma sore doang. Dia naik sepeda pakai celana pendek, pakai kaos. Penyidik dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya kini menunggu hasil otopsi tim forensik untuk menyimpulkan penyebab kematiannya. Dan saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Janggalnya kematian korban menimbulkan sejumlah dugaan. Yang jaga cara matinya. Jadi kalau kita lihat analisis kenapa diplomat ini meninggal, kita lihat bagaimana proses kematiannya. Yang pertama, ruangannya tertutup, CCTV tidak melihat ada pergerakan orang masuk kamar, lalu sistem keamanan pintunya menggunakan smart lock, jadi tidak semua orang bisa masuk. Akibatnya, dugaan bunuh diri, probabilitasnya tentu lebih besar dibandingkan dibunuh oleh orang lain. Kecuali nanti ada bukti-bukti perkembangan terbaru, karena tidak ada perlukaan. Ya, sidik jarinya belum ditentukan apakah sidik jari korban atau orang lain. Tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela. Jadi dugaan-dugaan lebih mengarah pada konteks bunuh diri dari konteks kajian perspektif situasional. Jenazah Arya Daru Pangayuan telah dimakamkan di Bantul, Yogyakarta pada Rabu 9 Juli. Hasil penyelidikan polisi dinantikan semua pihak agar misteri kematian sang diplomat tidak terkubur bersama sosoknya. Ramaditya Domas dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.